Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shen Kuang menatap Tanyun dan merasakan pusing di benaknya. Dia buru-buru berteriak. Jangan lihat matanya. Dia telah berlatih teknik pupil untuk mengendalikan pikiran. Sayangnya, pengingatnya sudah terlambat. Kakak senior Shen, apa yang harus kita lakukan? Salah satu murid berteriak dengan wajah pucat, dan dua lainnya gemetar hebat. Shen Kuang berteriak, lalu berbalik dan menembak ke arah pegunungan. Tiga murid lainnya mengikuti dengan cermat. Yunxi terbang ke sisi Tanyun dengan tatapan cemas. Kamu tidak boleh membiarkan mereka berempat meninggalkan penjara api kuno hidup-hidup. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jangan khawatir, mereka tidak akan keluar hidup-hidup, kata Tanyun. Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng. Setelah muncul 10.000 kaki di belakang ketiga murid, telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar, dan api es Hongmeng yang berwarna biru tiba-tiba meledak, berubah menjadi 3 juta kaki, dan menyelimuti mereka bertiga. Jeritan ketiganya menghilang, dan tidak ada tulang yang tersisa. Xiao Zhang, dengarkan aku. Kamu tidak bisa mengejarku. Ketika aku meninggalkan penjara api kuno, aku akan melaporkan kepada Kepala Sekte tentang kamu menghabisi tuan mudaku. Mendengar ini, mata Tanyun menjadi lebih dingin dan lebih dingin, dan dia bersuara, kamu bajingan, tunggulah aku. Tanyun benar-benar marah. Kekuatan leluhur angin pecah di tubuh Tanyun. Kecepatannya meningkat tajam dan mengejar Shen Kuang. Shen Kuang tampak ngeri. Dia menemukan bahwa kecepatan Tanyun 2 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Shen Kuang mendengus keras, membalik tangan kanannya selama penerbangan, dan sebotol pil obat muncul. Setelah dia menuangkan pil obat ke mulutnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatan melarikan dirinya, dan kecepatan mengejar Tanyun setara. Pada saat ini, Shen Kuang mengambil keputusan dan pergi jauh-jauh. Selama dia mencapai menara Dewa Api, Tanyun pasti akan menyerah mengejarnya. Karena terlalu dingin di sana, dia memutuskan bahwa Tanyun tidak akan berani mengejar. Waktu berlalu, 7 hari telah berlalu. Shen Kuang melarikan diri ke dasar menara Dewa Api. Hawa dingin yang menggigit membuat alis dan rambutnya membeku. Tapi dia tertawa. Menurutnya, Tanyun sama sekali tidak berani mengikuti dirinya. Namun pupil Shen Kuang tiba-tiba menyusut. Wajahnya sangat berubah melihat Tanyun tidak berhenti mengejarnya. Segera, Tanyun berjarak kurang dari 100.000 kaki dari Shen Kuang. Aku tidak percaya kamu berani datang ke sini. Shen Kuang memelototi Tanyun. Sebuah raungan kemarahannya mengerikan terdengar. Kamu manusia terkutuk. Bayar nyawa putriku, suamiku, habisi dia. Mendengar ini, Tanyun mendongak ke atas. Laba-laba kematian bergegas keluar dari gunung es dan menyelam dengan agresif ke arah Tanyun. Melihat laba-laba ingin menyerang Tanyun, Shen Kuang di bawah berteriak dengan penuh semangat. Nak, tidakkah kamu ingin menghabisiku? Berhentilah bermimpi. Kamu tidak bisa menghabisiku. Aku akan melihat bagaimana kamu dihabisi oleh mereka. Ketika kekosongan bergetar, ukuran tubuh Tanyun melonjak menjadi 30.000 kaki. Dalam pikiran Tanyun, api Hongmeng keluar dari telapak tangan kanannya. Segera, api Hongmeng menelan kedua binatang itu. Kedua binatang buas yang awalnya adalah pemain api yang kuat, mengira mereka tidak takut dengan api Hongmeng, tetapi mereka menemukan bahwa mereka salah. Mereka berteriak, dan tubuh mereka mulai meleleh dengan cepat. Ketika kedua binatang itu ingin melarikan diri dari api Hongmeng, tiba-tiba kekuatan pengikat yang luar biasa keluar dari ruang di sekitarnya. Tanyun menggunakan sangkar luar angkasa. Dua binatang buas di sangkar luar angkasa, kecepatan mereka turun tajam. Yixin kembali. Binger, giliranmu menjebak mereka. Api es Hongmeng keluar dari telapak tangan kiri Tanyun dan berubah menjadi gunung es biru setinggi 3 juta kaki, membekukan dua binatang buas di dalamnya. Tanyun memegang pedang dan ingin menghabisi kedua binatang buas itu tanpa hambatan. Manusia, ampuni kami tidak akan membalas dendam padamu. Kedua binatang itu benar-benar ketakutan. Cahaya darah sering berkedip, dan kedua binatang itu mati di bawah cahaya pedang.
Setelah Tanyun menyingkirkan api es Hongmeng, potongan tulang jatuh ke dalam kehampaan. Shen Kuang yang menyaksikan akhir pertempuran gemetar di seluruh tubuhnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Tanyun akan begitu kuat sehingga dia bisa menghabisi 2 laba-laba maut dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Tanyun menatap Shen Kuang dan berkata dengan muram, "Kedua binatang itu tidak menghabisiku. Apakah kamu kecewa?" Tanyun yang seperti gunung menukik ke bawah menuju Shen Kuang. Setelah beberapa saat, Shen Kuang melarikan diri ke lantai 20. Pada saat ini, wajahnya pucat karena kedinginan. Dia merangkak seperti mayat. Ketika Shen Kuang naik ke lantai 36, kolam spiritualnya membeku dan dia tidak bisa lagi melepaskan kekuatan leluhurnya. Dia kehabisan kekuatan terakhirnya dan jatuh di atas es, menatap ngeri pada Tanyun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat. "Xiao Zhang, siapa kamu? Mengapa kamu masih baik-baik saja?" Tanyun menendang dada Shen Kuang dan menendang Shen Kuang ke lantai 37, ingin membiarkannya berjuang sendiri. Tiba-tiba, suara yang sangat tragis terdengar, kemudian menjadi sunyi, seolah-olah Shen Kuang melihat sesuatu yang menakutkan sebelum dia meninggal. Tanyun mengerutkan kening, dan ketika dia menyapu ke lantai 37, dia menemukan genangan darah dan baju besi, dan tubuh di dalam baju besi itu telah menghilang, seolah-olah telah dimakan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, satu demi satu suara menusuk yang membuat kulit kepala mati rasa datang dari lantai 38. Alis Tanyun berkerut dan dia menahan napas. Apa yang dia lihat membuatnya menggigil. Itu adalah 3 kelabang jelek, semuanya putih dan panjangnya beberapa meter yang memakan mayat Shen Kuang. "Ada manusia lain di sini. Cepat makan dia." Tanyun memutar tangan kanannya dan tirai pedang dilepaskan. Darah berceceran dan mencekik 3 kelabang es. "Tanyun, di sini sangat menakutkan. Aku merasa sangat tidak aman di sini. Mengapa kita tidak keluar?" Yunxi yang bersembunyi di aula Fang Sheng bertanya dengan cemas. "Jangan takut, aku punya segalanya," Tanyun berkata dalam transmisi suara. "Aku menduga ada benih api kuno dengan sifat es." Mendengar ini, Yunxi berkata melalui transmisi suara, "Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati." Dalam beberapa napas, puluhan ribu kelabang es mengelilingi Tanyun dan jeritan yang menusuk terdengar. "Manusia ini menghabisi klan kita. Kita harus membalas dendam." Mengikuti perintah Tanyun, api Hongmeng terbang keluar dari telapak tangan kanannya dan menelan kelabang es yang datang. "Manusia terkutuk, beraninya menghabisi klan dewa ini." Tiba-tiba, suara memekakan telinga dan menjengkelkan menyembur dari gua es di atas kepala Tanyun. Tanyun tampak sangat kecil di depan Raja Kelabang Es. "Sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk menghabisi klanku?" Tanyun memandang Raja Kelabang Es dan berkata dengan keras, "Terus terang, klanmu ingin menghabisi diriku, tetapi aku menghabisi mereka, dan mereka pantas mati." Raja Kelabang Es berkata dengan tegas, "Kamu adalah manusia biasa yang berada di ranah kaisar leluhur tingkat sempurna, dan beraninya berbicara tanpa malu-malu di depan dewa ini." Sudut mulut Tanyun naik sedikit. "Belum lama ini, aku menghabisi 1 keluarga laba-laba kematian." Sebelum Tanyun selesai berbicara, mata menakutkan Raja Kelabang Es menunjukkan ketidakpercayaan. "Apa yang kamu katakan? Apakah kamu menghabisi mereka?" "Mustahil, mereka adalah binatang kaisar suci leluhur tingkat 7. Bahkan aku bukan lawan mereka. Bagaimana kamu bisa menghabisi mereka?" "Aku tidak percaya itu." Tanyun melepaskan kekuatan leluhurnya untuk menyingkat gambar memori. Ketakutan tak berujung mengikis saraf Raja Kelabang Es dan tubuhnya yang besar menggigil. "Apakah kamu masih ingin menghabisiku?" Tanyun melangkah maju dan bertanya. Raja Kelabang Es mengayunkan tubuhnya, segera mundur 3 kaki, menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan suara. "Tidak, aku tidak mau." "Bagus bagimu jika berpikir seperti ini," Tanyun berkata. "Sekarang aku mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu harus menjawabnya dengan jujur."
Berapa banyak lapisan yang dimiliki menara Dewa Api ini? Dan berapa banyak benih api kuno dengan atribut es? Ada 198 lantai. Ada banyak jenis api di masa lalu, tetapi semuanya adalah api kuno tingkat rendah. Dan semuanya disempurnakan olehku. Seharusnya ada api tingkat tinggi yang sangat menakutkan di lantai 198. Tanyun mengerutkan kening. Kamu sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu tahu banyak hal? Mata Raja Kelabang Es menunjukkan ekspresi ketakutan yang tidak disembunyikan dan dengan jujur berkata, karena lantai 198 sangat dingin, jadi aku belum pernah ke sana. Jika aku naik pasti akan mati membeku. Tanyun menyadari. Baiklah, pimpin jalannya. Setelah mencapai gua di lantai 198, dia dengan hormat berkata kepada Tanyun, sudah sampai. Tanyun mengangguk, tetapi merasakan semburan kesejukan bertiup dari gunung es. Tanyun berjalan di gua es dengan tenang. Setelah berjalan selama setengah jam, Tanyun melangkah ke lantai atas menara, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa di tengah lantai atas yang sangat luas, sekelompok api merah menyala perlahan-lahan. Tuan, aku merasa bahwa api tipe es ini sangatlah tinggi. Suara bersemangat bingar terdengar di benak Tanyun. Suara kaget Yunsi masuk ke telinga Tanyun. Menurut catatan klasik, api ini adalah api kuno tipe es di peringkat Tau terbaik. Mendengarkan hal itu, Tanyun bersemangat. Bukankah itu berarti jika Binger selesai memurnikannya, mungkin dia bisa memasuki puncak peringkat Tau? Tanyun menekan gelombang di dalam hatinya dan berkata, Binger, lahap dia. Setelah melahap, Binger dengan senang hati masuk ke aula Fang Seng. Tanyun meninggalkan lantai 198. Ketika Tanyun melangkah keluar, Raja Kelabang Es merasa bahwa suhu mulai naik dan menara es menunjukkan tanda-tanda mencair. Tanyun berkata, Yunsi, kamu bisa keluar sekarang. Yunsi muncul entah dari mana di depan Tanyun. Hembusan angin bertiup melewati rambutnya yang panjang seperti air terjun. Dia tiba-tiba berbalik, menatap Tanyun sambil tersenyum. Penampilannya sangat mengharukan. Kamu sungguh menakjubkan bahwa tempat terlarang ini hilang karena dirimu. Melihat Yunsi yang sangat cantik, Tanyun sedikit tersesat dan diam-diam berkata, jika dia berganti pakaian wanita, betapa cantiknya dirinya. Sebuah suara terdengar dari sisi lain. Tanyun dan Yunsi melihat 40.000 murid binatang ras manusia kuil Tianmen menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, Kongwu yang juga pemimpin mengepalkan tinjunya ke arah Yunsi dan berkata, aku Kongwu, murid inti dari domain binatang manusia kuil Tianmen. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan dengan putri ini? Yunsi tanpa acuh tak acuh, dia hanya tersenyum di depan Tanyun. Pada saat ini, wajah Kongwu menjadi dingin, mengabaikan Tanyun dan menatap Yunsi. Tanpa ragu dia berkata, putri ketujuh, kamu harus menyerahkan benih api. Dalam pandangan Kongwu, Yunsi adalah seorang putri dan benih api pasti ada di tangannya. Yunsi berkata dengan dingin, bagaimana jika putri ini tidak memberikannya? Kongwu mengerutkan kening. Yunsi berkata sambil melihat ke samping ke arah Tanyun, jika kamu ingin mengambil benih api, kamu harus bertanya kepada penjagaku apakah dia setuju atau tidak. Kongwu menatap Tanyun. Aku menghitung sampai 3. Segera berikan padaku jika tidak. Jika tidak apa? Mata Tanyun sedikit menyimpit dan permusuhan di mata bintangnya mengamuk. Dua murid inti ranah Kaisar Suci leluhur tingkat kedua berkedip ke arah Tanyun sambil menyeringai. Saat berikutnya, dua murid mengeluarkan suara ratapan. Mereka berdua tidak melihat bagaimana Tanyun bergerak dan kaki serta lutut mereka hancur. Kongwu mengepalkan tinjunya dan ketika dia hendak bergerak, seorang pemuda berkata, sepupu besar, biarkan aku saja. Pria muda itu melayang ke langit, membawa seberkas cahaya pedang yang menyilaukan dari kekuatan leluhur guntur dan mencoba memenggal kepala Tanyun. Namun secara tiba-tiba, kepala pemuda itu justru meledak. Kongwu memandangi mayat sepupunya di atas es, matanya pecah-pecah, dan dia mengangkat kepalanya dan meraung. Aku akan menghabisimu. Sosok Tanyun melesat ke belakang, memeluk pinggang Yunsi, dan terbang ribuan kaki. Setelah Kongwu menginjak udara, lapisan es dengan radius jutaan meter ditutupi dengan retakan besar.
Nak, jika kamu berani menghabisi sepupuku, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Kong Wu meraung ke langit. Api Hongmeng. Telapak tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mendorong ke atas, dan segera api Hongmeng keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi 4 juta kaki dari kehampaan dan menelan Kong Wu. Kong Wu yang kehilangan lengan kanannya melompat keluar dan melarikan diri ke belakang. Ketika dia baru saja melarikan diri dari api Hongmeng, 70% dari daging dan darah di tubuhnya meleleh dan dia tidak bisa dikenali lagi. Tan Yun mengejar, suara mengerikan dari tulang pecah terdengar. Bahu kiri Kong Wu hancur dan dampak besar menembus ke tubuh Kong Wu. Tulang belakang Kong Wu hancur dan jatuh dengan lembut ke tanah. Tan Yun menginjak kepala Kong Wu dan berkata dengan ringan, "Kamu masih ingin menghabisi orang dan mencuri harta karun dengan keterampilan kecil ini? Itu mimpi." Hampir 40.000 murid memandang Kong Wu, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk menyelamatkannya. Karena hampir 40.000 orang memandang Tan Yun dan mereka tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Tan Yun menginjak kepala Kong Wu, menatap para murid dan berkata, "Aku beri 3 napas dan menghilang di depan mataku. Jika tidak, kalian akan berakhir sama seperti dia." Tan Yun menghancurkan kepala Kong Wu. Murid-murid itu seperti burung yang ketakutan. Mereka berhamburan dalam kepanikan dan menghilang dari pandangan Tan Yun dalam sekejap mata. Hanya 2 murid yang tidak pergi. Keduanya tidak lain adalah Fang Tiancheng dan Fang Tianyu. Fang Tiancheng membungkuk dam-dam kepada Yunzi dan berkata dengan nada meminta maaf, "Putri ketujuh, aku dengan tulus meminta maaf atas masalah ini sekarang. Kamu juga melihat kesombongan dan dominasi Kong Wu. Aku tidak punya cara untuk menghentikannya." Dalam keterkejutan kekosongan, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut, berubah menjadi ketinggian normal dan muncul di samping Yunzi. Pada saat ini Tan Yun berkata, "Yunzi, demi 2 saudara yang baik ini, jangan beritahu ayahmu tentang kejadian hari ini. Karena kamu sudah berbicara, aku akan setuju." Yunzi tersenyum pada Tan Yun lalu membuang senyumnya dan berkata, "Kalian bangunlah. Terima kasih atas kemurahan hati putri ketujuh." Fang Tiancheng berdiri dengan gembira. Yunzi tidak menerima ucapan terima kasihnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Cepat pergi." "Baiklah," ketika Fang Tiancheng menjawab. Fang Tianyu memandang Tan Yun dan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu putra Suci Tan?" Tan Yun tampak bingung. "Dia adalah temanku." Mata Fang Tianyu menunjukkan sedikit kesedihan. Dia menangkupkan tangannya. "Aku salah orang, maafkan aku." "Tidak apa-apa," kata Tan Yun. Setelah itu, kedua bersaudara itu naik ke udara dan menghilang ke langit sebagai seberkas cahaya. Yunzi berkata dengan lembut, "Puncak gunung berapi King Tian adalah pintu keluar dari penjara api kuno. Itu cukup jauh dari sini. Kita harus berangkat." 3 jam kemudian di ngarai kuno, langit penuh bintang, bulan yang cerah tertanam di langit, dan cahaya bulan yang cerah menyinari Fang Siki yang ada di menara dewa, membuatnya semakin cantik. Di kursi di sebelah kirinya adalah pemuja besar dinasti leluhur Shizo, yaitu Helian Mengde dan Hu Yanzhang, kepala sekte Elysium. Mereka melakukan percakapan yang sangat menyenangkan. Pada saat ini, Helian Mengde menoleh tersenyum. "Kepala Istana Fang, setelah pelatihan selesai, setelah kamu memimpin para murid kembali ke istana, silahkan juga menyapa saudara keduaku atas namaku." Adik laki-laki kedua di mulutnya adalah saudara angkatnya leluhur naga berkepala 9. "Baiklah, tidak masalah." Bibir merah Fang Siki terbuka sedikit dan suaranya cukup menyenangkan. Tiba-tiba, di bawah panggung tinggi raksasa, ruang di pintu masuk penjara kuno berfluktuasi dengan hebat. Hu Yanzhang membelai janggutnya dan tersenyum. Ketika Hu Yanzhang tersenyum, siluet berkelap-kelip keluar dari pintu masuk dan berubah menjadi hampir 40.000 murid bintang Orkuil Tianmen. Kemudian, hampir 40.000 murid dari binatang ras manusia dan hampir 30.000 murid dari bintang 4 teknik. Semua murid berlutut pada Fang Siki dan berkata serempak. Sebuah suara yang mengguncang langit terdengar. Murid memberi penghormatan kepada kepala istana. Fang Siki bertanya kepada semua orang tentang keberadaan Tan Yun dan 10.000 orang lainnya. Tidak lama kemudian, ruang di pintu masuk terdistorsi lagi dan lebih dari 70 murid dari dinasti
ekspresi leluhur Shizou melintas. Kecuali Yunxi, anak-anak lain membungkuk kepada Helian Mingde. Generasi muda memberikan penghormatan kepada pemuja besar. Helian Mingde menghilang dari udara tipis dari menara dewa dan muncul di depan Yunxi pada saat berikutnya. Dia membungkuk dan berkata, "Bawahan telah melihat putri ketujuh. Kamu tidak perlu terlalu sopan," kata Yunxi. Setelah Helian Mingde bangkit, alis putihnya berkerut. "Putri ketujuh, bagaimana dengan murid yang lain?" Mata indah Yunxi menunjukkan kesedihan. "Mereka semua sudah meninggal." "Apa?" Wajah Helian Mingde tiba-tiba berubah. "Putri ketujuh, bagaimana mereka mati?"